Halo, assalamualaikum. Salam kenal dengan saya Mama Norma. Hari ini saya mau sharing tentang budgeting 50.000 per hari. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Salam kenal ya, baru awal-awal. Niat saya di sini bukan untuk pamer ya atau gimana ya, atau menggurui. Di sini saya mau sharing aja gimana cara aku budgeting. Tujuannya juga karena saya sering apa ya, nggak nggak tumakninah dalam budgeting. Nah, ini mau saya sharing di channel YouTube saya. Jadi insya Allah dengan saya sharing ini semoga bisa lebih tumakninah sesuai dengan budgeting yang sudah saya lakukan. Semangat semua ya bunda-bunda semua, mama-mama semua yang budgetingnya seperti saya juga di sini. Kalau seandainya budgeting saya ini nanti bisa menginspirasi, silahkan monggo ambil hikmahnya, ambil yang baik-baik aja. Kalau ada kekurangannya, mohon dimaafkan ya. Nah, untuk pemasukan saya anggap 50 per hari ya. Sebenarnya ini bukan semua pemasukan ya, tapi memang saya sisihkan, saya ukur kemampuan saya sendiri, 50 per hari. Kalau ada lebih dari 50 per hari ini, karena saya banyak cicilan-cicilan gitu sama suami, uang disimpan untuk bayar cicilan-cicilan. Nah, sebelumnya untuk pemasukan 50 hari awalnya saya akan list pengeluaran yang pertama yaitu kewajiban. Nah, kewajiban ini nanti adalah yang saya pasti bayarkan tiap bulannya. Nah, untuk kewajiban yang pertama itu membayar listrik saya sudah token ya, karena memang ini rumah peninggalan orang tua. Lah, listrik itu karena listriknya sudah besar ya, 1.300, listriknya juga agak banyak habisnya, yaitu 50.000 untuk pemakaian sekitar 5 hari. Kemudian SPP untuk anak sekolah totalnya itu 75.000 untuk 2 anak. Anak saya yang kecil itu TK besar 60.000, sedangkan anak yang besar itu sudah SD 15.000 per bulan. Nah, untuk arisan ini arisan di PKK RT itu 100.000 per bulan. Untuk iuran RT-nya itu sebesar 25.000 per bulan. Nah, selain itu ada pengeluaran untuk air itu di sini pakai air artetis, ada yang bikin air artetis, terus sumur artetis maksudnya, terus disalur-salurkan memakai meteran sekitaran 75.000 per bulan, naik turun ya, tidak setiap bulan habisnya segitu, tapi sekitaran antara 70 sampai 75.000 per bulan. Kemudian ada tabungan wajib ini nanti saya pakai untuk dibuka tiap lebaran. Tabungan wajib ini saya anggap wajib karena suami pekerjaannya Gojek, nggak dapat THR ya, jadi saya nabung itu 10.000 per minggu. Kalau tabungan wajib ini nanti terpenuhi, nanti sekitaran bisa 900.000 dalam 1 tahun ya, lebaran nanti. Nah, untuk pengeluaran ini kan ada yang per hari, per minggu, per bulan ya. Nah, ini saya bagi untuk per harinya. Untuk listrik itu 50.000 per hari, kurang lebihnya 10.000 per hari ya. Kemudian untuk SPP sekolah itu kurang lebihnya 2.500 per hari. Kemudian berikutnya ada arisan 100.000 per bulan, itu kalau dibagi per hari kurang lebihnya 3.500 per hari. Iuran RT 25.000 per bulan, saya bulatkan aja menjadi 1.000 rupiah per hari. Kemudian ada air itu sama seperti SPP sekolah
sekolah itu 2.500 per hari. Kemudian tabungan wajib yang saya bayarkan per minggu itu saya sisihkan per harinya sekitaran 1.500. Jadi untuk listrik, SPP sekolah, arisan, iuran RT, air, dan tabungan wajib, total untuk pengeluaran kewajiban yaitu 21.000. Total semuanya ya sekitar 21.000. Nah, teman-teman semua, menurut kalian kalau ada yang menurutnya metode saya ini kurang, atau teman-teman punya metode yang lebih bagus, monggo silahkan sharing-sharing di komentar ya. Insya Allah kalau saya cocok dan itu memang baik, insya Allah saya akan pakai metode dari teman-teman semua. Nah, sebenarnya ini berkali-kali saya coba sih, tapi memang tidak bisa konsisten saya melakukan budgeting. Jadi mungkin nanti dapat sebulan 2 bulan lupa nggak budgeting lagi, seperti itu teman-teman. Untuk pengeluaran berikutnya yaitu untuk kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan itu berarti total pemasukan nanti dikurangi dengan total pengeluaran di pengeluaran kewajiban, yaitu 50.000 kurangi 21.000 jadinya 29.000. Nah, untuk kebutuhan saya bagi menjadi 2, yaitu kebutuhan mingguan dan kebutuhan harian. Kebutuhan mingguan itu seperti apa? Kebutuhan mingguan seperti kalau saya itu beli beras, sabun mandi, sabun cuci baju, sabun cuci piring, terus pewangi pakaian. Kemudian ada kayak untuk ngepel itu sabun pel lantai kayak gitu, itu di belanja mingguan. Di belanja mingguan juga bisa ada tepung, minyak, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak setiap hari di luar sayur dan lauk ya. Kemudian di kebutuhan harian saya kasih 15.000, karena kalau kurang dari 15.000 dengan daerah saya, di daerah saya tinggal di Meranggen, Demak, Jawa Tengah, itu kurang sangat minim banget. 15.000 pun itu sudah pas-pasan. Untuk mingguan saya kasih 10.000 per minggu. Nah, 10.000 tambah 15.000 jadinya untuk kebutuhan harian dan mingguan itu kan 25.000, masih ada sisa 4.000. Nah, 4.000 per hari ini akan saya kumpulin untuk dana darurat atau pegangan kalau ada kebutuhan yang mendadak atau kebutuhan yang di luar yang sudah saya budgetkan. Ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain juga begitu nggak? Nah, sebenarnya kalau untuk dana darurat setahu saya harusnya kita kumpulin ya, untuk disimpan itu minimal 6 bulan total pengeluaran kebutuhan kita. Nah, itu saya juga pengen ada dana darurat, tapi karena masih banyak cicilan, jadi dana daruratnya saya pakai untuk kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu. Insya Allah minta doanya kalau nanti cicilan-cicilan sudah lunas, nanti saya pengen punya dana darurat juga. Nah, kayak gini saya mau share ini rencana meal plan kalau saya kira-kira untuk belanja 15.000 per hari. Kalau untuk daerah teman-teman mungkin jatuhnya berbeda ya, karena tiap daerah itu harga kebutuhan pokoknya berbeda dan pendapatannya juga berbeda. Untuk hari Senin itu sarapan ya, sarapannya saya rencana mau bikin bakwan telur. Bakwan telur itu kita goreng seperti telur dadar, tapi kita tambah dengan tepung dan sedikit sayuran. Bisa sayuran itu uncelang atau daun bawang atau wortel atau kol kayak gitu. Nah, untuk siang dan malam itu nanti siang saya
masak bening glandir sama bacem cakar. Nah, bacem cakarnya itu nanti kan nggak habis untuk siang ya perkiraan. Nah, itu bisa untuk makan malam. Kalau untuk sayur bening kan itu biasanya sekali masak langsung habis ya, nggak bisa untuk dipanasi lagi. Nah, untuk hari Selasa itu untuk sarapannya saya rencana mau bikin nasi goreng. Untuk nasi goreng biasanya saya bikin sendiri-sendiri ya. Untuk anak-anak itu nggak pakai cabai, nggak pedas, dan untuk saya sama bapaknya anak-anak itu bisa pakai pedas. Kemudian untuk siang dan malam bisa bikin orak-arik telur, dan itu nanti bisa dicampur dengan sayuran. Kalau kita belanja sayur sop kan ada nanti dapatnya kol, wortel, terus ada seledri, ada daun bawang. Nah, itu kita bisa campur ke telur orak-arik. Untuk hari Rabunya itu pagi rencana saya mau bisa bikin mie goreng. Nah, untuk siang dan sorenya itu bikin sop dan sama goreng tempe mendoan. Kalau tidak tempe nanti bisa diganti tahu tapi dikasih tepung gitu juga ya, itu juga enak makan sama sop. Untuk hari berikutnya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, nah itu tetap masak yang sehari-hari ya. Untuk Kamis bikin tumis kacang, terus nanti bisa goreng kerupuk karena anak-anak saya, keluarga saya itu pada suka kerupuk ya. Di keluarga bunda-bunda semua juga ada yang suka kerupuk gak sih? Nah, untuk kerupuk tumis kacang, kerupuk itu untuk sarapan dan untuk makan siang. Kalau untuk yang makan malam itu saya mau bikin mie godok ala bakmi Jawa gitu kan, enak ya malam-malam makan kayak gitu. Terus untuk hari Jumat bikin sayur asem. Nah, untuk sayur asem saya kasih tempe mendoan atau tahu mendoan atau tahu tepung ya bilangnya. Kemudian untuk malamnya bikin nasi goreng. Jadi untuk menu-menu yang garingan, kalau orang Jawa bilang, bahasa Indonesianya apa ya, kalau orang Jawa bilang untuk menu garingannya kalau di Senin, Selasa, Rabu saya bikin di pagi. Nah, untuk Kamis, Jumat, Sabtu nanti saya bikin di malamnya. Terus untuk Sabtunya itu telur dadar, bening glandir, sama sop tahu. Nah, untuk hari Minggunya itu kita bikin yang anak-anak suka. Jadi bisa meminimalisir jajan pada hari Minggu. Karena kalau hari Minggu kan libur semua tuh, di rumah semua. Pasti keinginan untuk jajan itu lebih besar. Nah, untuk hari Minggunya bisa bikin jamur crispy atau bikin opor cakar atau soto tapi pakai cakar aja. Nah, itu anak-anak suka banget kalau anak-anak saya. Nah, itu juga kesukaan anak-anak ngabisin nasi, jadi insya Allah bisa mengurangi jajan. Nah, di sini saya mau kasih contoh daftar belanjaannya untuk meal plan yang sudah saya buat untuk seminggu itu ya. Nah, itu untuk daftar belanjaannya saya sesuaikan harga di sini, di daerah saya ya, di daerah Demak. Nah, untuk daftar belanjanya untuk telur setengah kilo itu harganya sekitar kalau saat ini itu 16.000 karena telur lagi mahal ya. Nah, habis telur setengah kilo itu nanti ada cakar setengah kilo. Cakar setengah kilo itu harga kisaran kalau tidak salah 9 atau 10.000. Jadi saya tulis 10.000 ya.
Terus untuk sayur sop ini biasanya satu bungkus di sini sudah dibungkus di pasar itu 2.000. Nanti saya beli 2 untuk sayur sop sama untuk bikin telur ora-ari sayur. Terus mie yang dibungkus itu satu renteng itu isi 3. Nah itu harganya sekitaran 5.500. Untuk tempe nanti 2 papan itu satu papannya 4.000. Jadi beli 2 papan itu nanti 2 papan itu 8.000. Untuk kacang panjang beli yang ikatan kecil aja ya. Ikatan kecil aja itu sekitar harga di 2.000. Kemudian beli sayur asem satu bungkusan itu harganya 2.000. Terus tempe bukan tempe ya, tempe udah di awal tadi sudah aku list 2 papannya 8.000. Itu tempe kita coret aja, kita beli, cek lagi nih yang belum apa ya. Oh iya, itu kita beli tahu itu satu bungkusnya 3.000. Nah di sini tahunya beli 2 bungkus jadi 6.000. Kemudian bisa beli toge itu 1.000 rupiah juga udah dapat banyak kalau di sini. Total belanjaan semuanya itu 54.500. Nah di belanjaan itu kan cuman perkiraan habis 54.500, tapi belum tentu segitu ya, karena ini kan baru perkiraan. Jadi kita tahu sekitaran berapa uang belanja kita, cukup atau enggak. Itu gunanya perkiraan kan seperti itu, kita bikin daftar seperti itu. Dan kalau kita sudah bikin daftar, nanti saat kita belanja biar kita tidak tengok kanan kiri seperti itu nih ya. Nah kalau untuk jatah 15.000 per hari, kalau dikali seminggu 7 hari itu kan totalnya jatah untuk belanja harian itu 105.000. Nah kalau 105 dikurangi 54.500 masih ada sisa sekitar 50.500. Nah uang 50.500 ini bisa kita beliin bumbu masakan seperti cabai, terus bawang merah, bawang putih, garam, penyedap, kecap atau tepung seperti itu. Nah teman-teman semua, demikianlah budgeting dari saya lengkap dengan meal plan dan rencana daftar belanjaannya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, doakan semoga saya istiqomah dalam budgeting. Makasih, jangan lupa subscribe dan komennya ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang berusaha untuk budgeting seperti saya juga diberi kelancaran dalam budgetingnya, diberi kelancaran juga rezekinya. Amin amin ya robbal